Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Ya, jadi ada beberapa istilah ya di dalam kebudayaan. Ada yang namanya etnografi, itu adalah ilmu yang mempelajari budaya. Kita cukup tahu saja tentang ini. Kemudian ada care, itu fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, gitu ya, termasuk dari perawat. Juga ada caring. Caring adalah tindakan langsung, seperti tagline kita. Sedangkan cultural care itu adalah berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan, bahkan ekspresi ya, yang digunakan untuk apa? Mendukung, membimbing, memberi kesempatan kepada individu, keluarga, bahkan kelompok untuk mempertahankan kesehatan, kebertahanan hidup, ya, entah dalam keterbatasan, dalam hal yang normal ataupun dalam hal kematian. Jadi intinya adalah cultural care itu kemampuan kita ya sebagai perawat ya tadi untuk mengkaji semuanya yang kemudian diramu untuk memberikan dukungan kepada baik individu maupun kelompok. Sedangkan cultural imposition itu berkenaan dengan kecenderungan kita sebagai tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan. Nah, ini yang kemudian harus kita hindari. Ya. Memaksakan kepercayaan. Kenapa? Karena beranggapan bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi daripada kelompok lain. Nah, ini harus dihindari. Meskipun misalnya katakanlah secara medis budaya dari kelompok tersebut itu masih perlu dikaji lagi. Nah, kita tidak boleh memaksakan. Memodifikasi boleh, tapi tidak boleh kemudian sampai sangat memaksa ya. Nah, ini adalah fenomena budaya. Saya ambil dari buku saya tadi ya, Potter and Perry. Jadi ada 6 fenomena kultural yang kemudian diidentifikasi oleh Giger. Yang pertama adalah kontrol lingkungan. Kemudian ada variasi ya, di sini ada sosialisasi, ada kultur, ada agama, kemudian ada etnik. Jadi sosialisasi ini berhubungan dengan keluarga besar, bagaimana kita mendapatkan pola asuh, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, kemudian terkait dengan kampung ya, kampung bagaimana kita dibesarkan secara adat di kampung kita, itu kaitannya dengan sosialisasi. Kemudian kultural sendiri itu terkait dengan bahasa, apa bahasa yang kita pakai, kemudian makna dari bahasa yang kita pakai, karena berbeda ya, kadang contoh di bahasa Jawa, kadang bahasa Jawa kita menyebutkan suatu istilah tapi belum tentu ada di bahasa Indonesia yang sama gitu, bahkan tidak ada gitu. Apa contohnya? Contohnya misalnya, coba kalian sebutkan satu bahasa Jawa anak-anak yang agak-agak mak bedunduk gitu ya. Bisa tahu nggak mak bedunduk? Ada yang tahu mak bedunduk? Apa? Nah iya. Tiba-tiba, Bu. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan tiba-tiba. Padahal sebenarnya lebih dari rasa tiba-tiba, ya kan? Mungkin tiba-tiba yang amat sangat gitulah kali ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada padanan katanya. Kemudian agama ya jelas pasti ada perbedaan terkait hal tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa heritage konsistensi namanya ya. Apa yang saya sampaikan di sini itu ada fenomena budaya yang terhubung dengan 6
hal yang saya katakan tadi, ada kontrol lingkungan, kemudian kontrol lingkungan itu mengacu pada kemampuan dari anggota kelompok budaya tertentu ya untuk merencanakan aktivitas yang sifatnya secara langsung. Contoh tentang praktik pengobatan tradisional gitu ya. Kalau di daerah Sunda ya, saya tahunya di situ ada yang namanya paraji ya. Seperti yang pernah saya jelaskan juga, itu terkait dengan dukun anak yang disebutnya paraji. Nah, itu contoh dari kontrol lingkungan. Ada variasi biologis. Variasi biologis ini terkait dengan struktur bentuk tubuh, kemudian warna kulit, kerentanan terhadap penyakit, variasi nutrisi gitu ya. Jadi misalnya variasi nutrisi itu maksudnya adalah katakanlah kalau di dalam Muslim itu ada halal dan haram. Nah, itu mempengaruhi budaya, ya, mempengaruhi apa yang kita makan. Kemudian kerentanan terhadap penyakit ini bisa sambil dicatat ya, karena Ibu tidak menjelaskan di slide, tapi Ibu menjelaskan secara oral. Misalnya kalau struktur dan bentuk tubuh, orang-orang Asia itu lebih kecil ya daripada orang Eropa. Nah, itu bisa berpengaruh kepada struktur tubuh yang lain. Kemudian ada organisasi sosial. Jadi organisasi sosial ini, contoh kalau di Indonesia kan keluarga kecil, keluarga besar. Kalau di Indonesia di Jawa mungkin itu lebih banyak ke keluarga besar. Jadi dalam satu, kalau di kampung ya, dalam satu kesatuan itu antar rumah itu saling bersaudara, ya kan? Yang ini saudaranya ini saudaranya ini. Nah, itu juga termasuk dalam budaya. Tapi kalau di luar negeri bisa jadi keluarga kecil. Ya, atau bahkan suami istri terpisah rumah, atau bahkan anaknya juga misalnya umur 17 tahun harus sudah bisa mencari uang sendiri gitu, berbeda dengan kondisi Indonesia. Nah, itu organisasi sosial ya. Kemudian terkait dengan komunikasi. Komunikasi ini misal ucapan salam ya, kalau di kita assalamualaikum, kalau tempat lain hai, halo, apa kabar. Nah, itu juga terkait dengan komunikasi ya. Komunikasi juga ini akan berakibat fatal jika kita tidak memahami klien. Contoh, misalnya perawat ya kedatangan pasien. Kemudian dia harus memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait pengobatan. Jangan sampai perawat menganggap bahwa pasien sudah memahami. Misalnya dia dikasih povidone iodin ya. Povidone iodin tuh ini apa namanya? Kayak NaCl, infus ya. Kalau kita tidak menginformasikan, mengkomunikasikan pada klien bahwa ini infus bukan untuk diminum, tapi dialirkan melalui pembuluh darah. Ya. Kemudian kita menganggap klien sudah tahu, karena biasanya orang-orang sudah tahu ya kalau cairan infus itu bukan diminum langsung misalnya. Padahal klien kita adalah klien penduduk pedalaman misalnya ya, baru dia ke kota. Kemudian kita berasumsi bahwa orang ini tahu. Nah, tiba-tiba sejam kemudian ketika kita masuk ternyata dia minum. Nah, ini kesalahan siapa? Kesalahan perawat. Ya, karena kurang ada komunikasi di situ. Ya, di situ, itu makna maksudnya ya. Kemudian di sini adalah ruang. Ruang ini ya. Jadi ruang itu maksudnya adalah batasan bagaimana seseorang bereaksi ketika ada orang lain yang masuk ke dalam masalahnya atau masalah pribadinya ya, atau bisa juga dikatakan dengan privacy dari klien. Makanya perawat juga harus tahu sampai batas mana dia memasuki ruang pribadi klien. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Jadi orientasi waktu itu beragam di antara kelompok kultur yang berbeda, ya. Misal ya, contoh terkait dengan minum obat, ya, itu kan harus diberikan pemahaman ya bahwa ini harus 3 kali sehari, jangkanya panjang. Ya. Misalnya pada orang gangguan jiwa harus seumur hidup.
itu harus diberikan obat. Nah, seperti itu kita harus menjelaskan ya pada klien. Dan perbedaan melihat waktu antara budaya yang satu dengan budaya yang lain bisa juga akan jadi tabrakan gitu ya. Misalnya yang satu itu memahami bahwa oh ya disiplin waktu ya itu penting. Kalau satu lebih mementingkan yang lain misalnya daripada waktu. Nah, itu harus dicari jalan keluarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan keyakinan tradisional tentang kesehatan dan penyakit. Ada yang namanya keyakinan tradisional. Jadi keyakinan tradisional itu didasari oleh kultur ya, atau budaya tentang konsep sehat dan sakit menurut kelompok tertentu. Seperti Ibu yang sudah jelaskan tadi ya. Mungkin di zaman modern ini orang sakit, kita tahu orang sakit itu karena ada virus atau imunitas tubuh yang menurun, bakteri, jamur, dan sebagainya. Tapi pada kelompok orang-orang tertentu bisa jadi disebabkan karena kerasukan roh atau apa itu namanya kesurupan ya, atau bahkan hal-hal mistis lain. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Kemudian praktik tradisional, ada pengobatan rakyat alamiah, itu misal pakai herbal, gitu ya. Kemudian memakai tumbuhan atau mineral atau bagian hewan tertentu. Kemudian ada yang namanya pengobatan magiso-religious, itu pengobatan menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang ramah ya, atau intinya melalui oral. Pada beberapa keyakinan akan seperti itu. Pada budaya Islam juga seperti itu. Tidak boleh kemudian kita mengumpat, tidak boleh kemudian kita memaki ya. Bahkan kalau Rasulullah itu ada makanan yang tidak disukai oleh Rasulullah, beliau tidak mengejeknya. Beliau tidak, asin banget nih. Oh, kok nggak enak ya? Tidak. Kalau tidak disukai ya udah, nggak usah diambil. Tidak perlu kita mengumpat makanan karena itu perbuatan yang buruk. Gitu. Itu kalau dalam budaya Islam. Kemudian ada yang namanya pelaku kesehatan. Contoh dukun ya, kalau di Indonesia dukun. Kalau di India namanya medicine man. Kalau di Meksiko ada yang pengobatan secara psikis namanya curandero. Kemudian kalau di Afrika ada namanya root worker ya. Jadi banyak ya. Mungkin di masing-masing wilayah Indonesia juga bisa jadi berbeda. Kemudian penggunaan benda pelindung, jimat gitu ya kalau di Indonesia ya. Jimat, kemudian tanaman yang dipercaya. Contoh biasa kalau anak-anak kecil kalau di Indonesia itu pakai gelang apa ya? Gelang kayu apa gitu. Nah, itu juga bagian dari budaya. Kemudian penggunaan makanan atau kombinasi makanan yang tidak boleh. Atau kalau dalam Islam itu halal dan haram. Atau kalau dalam Yahudi misalnya, jadi kalau di Yahudi itu mereka punya keyakinan bahwa tidak boleh menyatukan produk susu dan daging. Jadi nggak boleh dimakan bersamaan, katanya seperti itu ya. Atau kita Muslim tidak boleh makan babi. Itu juga masuk dalam budaya. Ya, sebentar saya cek dulu. Oke. Bagaimana strategi ASKEP dalam transkultural nursing? Satu, ya cara pertama itu adalah mempertahankan budayanya. Itu dilakukan kalau budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Jadi ya udah biarin aja gitu ya. Misalnya budaya olahraga tiap pagi malah bagus ya kan anak-anak. Atau ada budaya kalau dalam Islam tidak boleh haram gitu ya, khomer, haram, babi. Ya sudah itu kan tidak bertentangan dengan budaya ya, atau bertentangan dengan medis atau kesehatan. Malah memang iya begitu kan ada cacing di dalam daging babi misalnya. Tapi perlu diingat bahwa kita itu sebagai seorang muslim
tidak mengkonsumsi daging babi bukan karena ada cacing yang berbahaya, tapi karena kalaupun nggak ada cacing, tetap aja kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi itu. Kenapa? Ya karena memang Allah yang perintahkan. Ya, jadi kalau sudah terkait wajib dan haram atau halal dan haram, itu sudah bukan lagi dicari-cari kenapa halal, kenapa haram, tidak. Tapi justru nilai keimanan kita yang kita letakkan di situ. Contoh misalnya, perempuan keluar rumah kan harus menutup aurat yang baik dan benar. Ya ternyata dapat seiring berjalannya waktu diketahui bahwa hal tersebut mencegah kanker kulit. Kalau kita memakai kerudung atau menutup aurat hanya karena menghindari kanker kulit, maka suatu saat kalau ada orang yang tetap kanker kulit karena pakai kerudung, maka dia akan buka. Ya. Tidak seperti itu ya. Jadi karena ada nilai keimanan di situ. Allah perintahkan apa ya udah gitu, nggak perlu dicari-cari. Kemudian yang kedua ya, cara kedua itu adalah negosiasi budaya, seperti yang Bu bilang tadi. Ketika ada benturan antara medis dan budaya, maka kita perlu negosiasikan. Contoh nih misalnya ya, di beberapa budaya itu kalau orang yang sedang hamil atau baru melahirkan, itu tidak boleh memakan ikan. Kenapa? Katanya amis, nanti darahnya bau amis. Ya emang darah bau amis ya kan. Nanti darahnya bau amis atau gatal-gatal, ada yang seperti itu. Nah padahal ikan itu proteinnya tinggi, justru bagus untuk mempercepat kesembuhan luka. Nah kita nggak perlu maksa, harus makan ikan Bu, karena kesembuhan tinggi. Tidak. Ya, ada banyak sumber protein lain yang bisa kita berikan. Apa? Ayam, telur, kita tawarkan. Bu, ya, Ibu tidak boleh makan ikan katanya ya, padahal ikan ini mengandung protein tinggi. Maka saya tawarkan di sini ada tahu, tempe, ada ayam, ada telur, silahkan dibeli. Itu negosiasi budaya. Nah, cara selanjutnya yaitu restrukturisasi budaya. Kapan ini dilakukan? Kalau budaya yang dimiliki itu merugikan status klien. Contoh, merokok. Ya kan? Mungkin orang di pedalaman itu merokok tuh sebagai suatu kebutuhan yang harus banget. Tapi ketika sudah ada penyakit dan sebagainya, itu harus kita restrukturisasi. Atau contohnya lagi itu adalah masakan Padang tuh enak ya kan? Tetapi bagi pasien darah tinggi, pasien punya jantung, itu harus dikurangi. Kenapa? Contoh rendang aja. Rendang itu kan santannya dimasak sampai coklat kayak gitu. Ya, berminyak pula. Nah, untuk hal yang seperti itu perlu kita restrukturisasi. Tentu saja tidak satu kelompok orang Padang, tidak. Ya, kita per individu saja. Ya, kita katakan bahwa itu tidak boleh dan kita harus merencanakan pola hidup yang lebih baik. Nah, ini adalah proses keperawatan ya. Ada pengkajian. Jadi pengkajian itu kita harus mengumpulkan data, identifikasi masalah klien sesuai dengan budaya. Dari teknologinya, agamanya, sosialnya, nilai budaya, dan semuanya kita harus kaji. Ini sesuai dengan Leininger Sunrise Model ya. Kemudian diagnosanya bisa salah satunya adalah gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur. Contohnya dulu pernah nih di Surabaya itu notabene itu kan orang Jawa dan Madura. Kemudian ada perawat dari Sunda yang dia kerjanya di Rumah Sakit Surabaya. Kemudian kliennya adalah orang Madura. Dia nggak ngerti nih bahasanya ngomong apa, pusing gitu. Nah ini termasuk dalam diagnosa ini ya, ada gangguan komunikasi verbal. Maka yang harus dilakukan ya minta bantuan temannya ya, digantikan. Karena kalau sudah komunikasi seperti ini nggak nyambung kalau benar-benar nggak ngerti. Nah, kemudian yang paling sering terjadi itu adalah ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Contoh,
Misalnya diminta minum obat ya, atau vaksin. Ya, ini paling sering Ibu sering contohkan. Pada beberapa orang Muslim itu menolak vaksin karena alasan tertentu. Ya, sehingga ketika mau divaksin dia nggak mau. Apakah dipaksa? Ya tidak perlu dipaksa. Kita berikan saja penjelasan terkait vaksin tersebut. Bagaimana hal yang bisa dilakukan ketika kita menemukan perbedaan ya, sama ya tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada pertahankan, ada akomodasi, ada rubah. Kemudian evaluasinya ya kita harus tahu ya keberhasilan klien dalam mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan itu seperti apa. Kemudian kita lihat juga pengurangan budaya klien yang tidak sesuai juga seperti apa. Kemudian kita evaluasi. Sejauh mana, mampunya segimana, hambatannya apa, dan kita bantu untuk menyelesaikan tantangan atau hambatan tersebut. Nah, pause. Bentar ya anak-anak, mundur. Nah, kompetensi budaya, evaluasi sudah ya, sorry. Ini adalah seperangkat perilaku, sikap, agar kita mampu berinteraksi dengan kerangka budaya manapun. Ini kaitannya dengan keperawatan erat sekali ya, dengan kesehatan juga erat sekali ya. Makanya kenapa kita kalau jadi perawat tuh harus paham budaya-budaya klien. Kenapa harapannya ya kita mampu memberikan pelayanan yang baik. Makanya kita harus punya kompetensi budaya tadi. Kemudian harus juga kita punya kemampuan untuk komunikasi lintas budaya ya. Kenapa? Karena perawat juga harus mampu berkomunikasi dengan keluarga, misalnya terkait ketika ini ya discharge planning, kita kan harus ngasih tahu tuh pada keluarga apa yang harus dilakukan di rumah, apa yang tidak boleh dilakukan, ya sehingga kalau sudah di rumah siapa yang bisa merawat pasien yaitu keluarga. Sehingga komunikasi itu harus ada ya. Karena pasien datang dari manapun ke rumah sakit kita kan tidak kemudian rumah sakit khusus orang Jawa, kan tidak ya. Jangankan itu, rumah sakit Sultan Agung yang Islam saja kan kita menerima dari budaya yang lain juga. Cuma memang kalau sudah diketahui Islam, artinya treatment di sana itu yang diunggulkan adalah treatment keislamannya. Sama dengan Elizabeth misalnya. Di dalam Elizabeth kan itu kan non-Islam ya, Kristen. Ada patung ini dan sebagainya. Kalau kita tidak hati gak srek gitu ya dengan pemandangan seperti itu, ya jangan ke rumah sakit itu. Apalagi teman-teman jangan sampai bekerja di rumah sakit seperti itu jika itu tidak srek. Karena akan membawa benturan untuk keyakinan kita sendiri. Sama dengan di Sultan Agung kan tiap zuhur, tiap berapa menit sekali ada murotal. Kalau yang kerja di sana adalah perawat non-Islam, ya pasti dia tidak nyaman. Gitu. Kalau yang ada di sana ada kliennya non-Muslim, ya dia harus menerima itu. Kenapa? Karena dia harus tahu konsekuensi ada di rumah sakit Islam dengan treatment Islam, ya begitu. Gitu. Jadi itu yang harus kita sampaikan kalau kita punya visi dan misi terkait budaya tertentu ya dalam hal tempat kita bekerja. Nah, penggunaan bahasa juga jadi sesuatu yang baik ya. Jangan ngantuk ya. Ayo, yang ngantuk dikucek-kucek dulu. Contoh ya, orang Jawa, Madura itu juga punya tingkatan bahasa anak-anak. Ada kromo inggil ya kan, agak menengah, ada rendah, sama di Madura juga seperti itu. Ibu juga orang Madura ya. Saya kurang tahu kalau di luar wilayah seperti apa. Ada di luar Jawa di sini? Ada, Bu. Bu siapa? Ada, Bu. Siapa?
Siti Nur Aida, Bu, dari Kalimantan. Oh, Nur Aida. Nur Aida di Kalimantan seperti apa penggunaan bahasanya? Coba ceritakan, sharing pada kami. Kalau keluarga kami pakai bahasa Indonesia. Apa tidak ada bahasa khusus Kalimantan daerah? Ada, Bu. Ada tingkatannya? Rendah, menengah, promo inggil gitu ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada juga. Ya, rata-rata ada ya. Nah, dan penggunaannya kan juga harus sesuai. Kalau menengah itu ya antar teman, kalau promo inggil pada orang tua, pada yang lebih tua, yang lebih dihormati, kan seperti itu ya. Jangan sampai kita juga jadi salah gitu menyampaikan pada pasien. Kalau di Kalimantan ada budaya khusus terkait dengan kesehatan? Enggak, Mbak Siti Nur Aida? Coba sharing di sini. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya di Kalimantan ada kepercayaan tertentu terkait dengan pengobatan atau Ada, makanan Bu. atau minuman. Oh iya, gimana itu? Coba ceritakan pada kami. Nah, kalau di sini tuh kadang ada orang-orang banyak yang ke dukun-dukun gitu, Bu. Daripada ke rumah sakit. Apalagi kalau udah patah tulang. Lebih banyak ke pengobatan alternatif daripada ke dokter. Oh, begitu ya. Mirip ya dengan di Jawa juga begitu. Kalau patah tulang kadang memang ke alternatif ya. Kalau terkait makanan ada tidak di Kalimantan? Makanan Misal, seperti apa, Bu? Oh, misalnya kalau makanan kepercayaan itu tadi. ada, Bu. Oh, seperti apa? Ya kayak gitu, habis melahirkan nggak boleh makan ikan, takut bekas ininya, sisik-sisiknya gitu kalau luka itu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Sama ya, berarti mirip-mirip ya di beberapa wilayah seperti itu. Kalau di Madura itu teman-teman tidak boleh makan telur. Kenapa? Karena nanti gatel. Gitu. Padahal itu adalah sebenarnya pemahaman yang kurang tepat. Ya, makasih Mbak Nur Aida sudah sharing. Yang lain mungkin ada yang mau sharing terkait dengan budaya tertentu yang bertolak belakang dengan medis misalnya. Saya persilahkan. Mungkin ada di daerah Sunda ya, terutama contoh. Sunda itu kan suka ada yang dari Sunda di sini? Ada. Oh, siapa? Waita Winaningsih. Oh, Waita. Ya, Waita ya. Coba Ibu ini ya. Kalau di Sunda itu kan sukanya lalapan ya. Nah, lalapan itu kan mentah. Nah, kalau ibu hamil itu sangat dihindari makan makanan yang mentah. Nah, itu juga harus diedukasi gitu ya. Kalau yang mentah itu, kalau masih suka lalapan, sebaiknya lalapan direbus dulu. Nah, itu salah satu contoh untuk memodifikasi budaya. Coba ceritakan Mbak Waita, ada tidak terkait makanan atau kepercayaan tertentu dari orang Sunda? Mungkin bisa dibagikan di sini. Rata-rata sama, Bu. Kalau misalkan habis lahiran gitu nggak boleh makan ikan kayak gitu. Sama. Oh, sama ya di Sunda, ikan. Kenapa katanya alasannya? Itu katanya nanti bekas lukanya nggak cepet sembuh. Oh begitu. Nah itulah anak-anak ya. Ternyata hampir sebagian besar kebudayaan kita seperti itu. Ya, tapi kita harus mampu untuk memodifikasi. Saya persilahkan satu kesempatan lagi. Mungkin teman-teman ada dari daerah mana begitu ingin menyampaikan pengalamannya terkait dengan budaya. Silakan. Mungkin dari Nusa Tenggara ada nggak ini? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Baiklah anak-anak, kita bisa berbagi pengalaman ya, karena kita sendiri di Unisula, terutama kalian, angkatan kalian, bisa jadi dari berbagai wilayah, ataupun misalnya saya dari Demak, Bu, bisa jadi Demak wilayah barat, timur, utara, selatan, berbeda gitu budayanya, itu bisa di-sharing. Untuk apa? Sebagai informasi awal kita, sebelum akhirnya kita terjun ke masyarakat, kemudian atau kita bekerja di rumah sakit, ya itu pengalaman yang menarik sekali, atau cerita yang menarik untuk kemudian diceritakan. Ya, bisa teman-teman di grup WA dan sebagainya mungkin setelah ini. Oke, dari sini ada yang mau bertanya dulu?
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembahasan ini dan silakan teman-teman bisa bertanya via WA group kepada Ibu dan seperti biasa melalui voice note Ibu akan menjawab ya. Semoga pembelajaran kita kali ini diridhoi Allah ya dan bawa keberkahan untuk kita semua dan yang pasti budaya itu apapun bentuknya, jika itu sesuatu yang baik kita lestarikan, jika tidak baik maka kita harus modifikasi bahkan hilangkan. Ya. Baik anak-anak, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.